Shalom. Menjelang berakhirnya tahun berlalu dan akan memasuki tahun yang baru, manusia memiliki kepekaan terhadap waktu. Maka diadakan acara-acara di hotel, di restoran, di mall, acara tutup tahun. Bahwa tahun yang lalu segera ditinggalkan dan memasuki tahun yang baru. Yang lama tidak akan kembali pada masa kini dan berlalu untuk seterusnya. Apakah arti waktu? Waktu merupakan hal yang misteri bagi umat manusia. Seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan, jika orang tidak menanyakan apa arti waktu, maka dia mengetahui apa artinya waktu. Tetapi jika ada orang yang menanyakan kepadanya apa arti waktu, maka dia tidak bisa memberikan jawabannya. Begitu juga seorang teolog, Louis Berkhof, mengatakan, waktu merupakan hal yang sulit di dalam filsafat maupun di dalam teologi. Seorang ahli ilmu pengetahuan mengatakan bahwa waktu merupakan paradoks. Manusia memahami waktu, tetapi tidak ada yang bisa mendefinisikannya dengan tepat. Waktu merupakan misteri, tetapi Anda dan saya berada di dalam waktu. Kita mengalami waktu. Secara praktis kita memakai arloji, kita melihat jam, kita memperhatikan kalender, kita melihat jadwal, program-program, target-target dalam hidup kita yang harus dicapai. Semuanya berelasi dengan waktu. Kita tidak paham, kita tidak bisa mendefinisikan secara tepat apa arti waktu, tetapi kita paham bahwa waktu itu ada bersama kita. Waktu ada di sekitar kita. Kita dikelilingi oleh waktu. Kita tenggelam atau berada di tengah-tengah waktu. Dan waktu mendesak kita terus-menerus maju ke depan. Dan kita harus menghadapi waktu yang sangat terbatas. Namun sayang sekali, tidak jarang manusia berpikir bahwa hidup ini terminal akhirnya adalah di dunia. Bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Sebab itu banyak orang berpikir bahwa kekayaan, harta, properti, karir, jabatan, kuasa, dan seterusnya harus ditimbun, ditumpuk selama hidup di dunia ini. Padahal segala hal itu pasti berlalu, digusur oleh waktu. Karena kita akan terus melaju ke depan dan ke depan. Sampai pada akhirnya mencapai terminal akhir kehidupan ini. Terminal akhir kehidupan ini adalah kematian. Kitab Ibrani mengatakan manusia hidup satu kali dan setelah itu datang penghakiman. Sebab itu alangkah bijak jika kita yang berada di tengah waktu, dilingkupi waktu, dibatasi oleh waktu, berpikir bijaksana, memanfaatkan waktu yang terbatas dalam hidup ini. Selain kita berjuang untuk kehidupan di sini dan masa kini di dunia, tapi kita perlu dan harus menghadapi terminal akhir kehidupan ini, yaitu kematian. Karena setelah memasuki kematian, kita akan memasuki masa kekekalan. Alkitab mengatakan bahwa setelah kematian hanya ada penghakiman. Sebab itu Anda dan saya sepatutnya mempersiapkan masa memasuki terminal akhir, yaitu kematian, di mana kita akan
menghadapi, memasuki masa kekekalan dan teristimewa penghakiman di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa siapa yang mendengar perkataannya, percaya kepada Tuhan, maka dia memperoleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Kita dibatasi oleh waktu. Kita tidak bisa melawan waktu, tetapi kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, mempersiapkan terminal akhir, kematian, dan memasuki masa kekekalan dengan percaya kepada Yesus